Halo, apa kabar teman-teman semuanya di channel Hobiku Karepku. Ya, akhirnya saya bisa upload lagi video dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengupload tentang seputar tentang kolam koi saya ya. Jadi ini adalah salah satu hobi saya, memiliki ikan koi karena suka banget dengan warna-warninya yang begitu menawan ya kalau menurut saya. Jadi memang kalau di rumah ini ada beberapa peliharaan, ada iguana, ada kucing, bahkan saya juga penggemar untuk rabbit ya, kelinci ya, seperti Holland Look seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin yang memiliki hobi yang sama juga berbicara tentang kolam koi, mungkin sharing dari saya ini bisa memberikan sedikit gambaran, mungkin juga masukan, atau mungkin teman-teman juga bisa saling memberikan pendapat ya. Dan yang di belakang saya ini adalah kolam koi saya yang ada di belakang rumah. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi dimensinya itu adalah persegi panjang kotak ya, dengan luasnya ini sekitar 2 meter untuk yang bagian airnya ya. Kalau sampai mentok tembok sana itu sekitar 240 lah, hampir 2,5 meter lah ya totalnya ke sana. Dan panjang kolamnya teman-teman bisa lihat. Nah, dari titik air ya keluar flownya sampai dengan sana itu sekitar 7 meter. Jadi untuk kapasitas air secara keseluruhan sih, kalau saya hitung total dengan air dan dengan filtrasinya, dengan kedalaman air ini 2 meter begitu ya, kurang lebih sekitar 21.000 liter lah, 21.000 liter. Nah, berbicara tentang memelihara koi untuk teman-teman semua, saya dulu memulainya itu dari iseng-iseng aja, karena melihat di pasar satwa ya sedang cari ya pakan-pakan begitu, saya ngelihat ada ikan gitu, saya coba beli di sana. Dan prosesnya sampai bisa memahami dan ikan koi bisa tumbuh dengan sehat seperti sekarang ini butuh proses yang panjang, karena banyak sekali yang dari pengalaman saya, koi-koi yang saya beli itu banyak yang mati ya. Mulai dari koi yang biasa saja begitu ya, sampai yang mahal sekalipun, yang impor, banyak yang mati karena ketidaktahuan saya. Rasa ingin memilikinya itu kuat, tetapi pengetahuannya itu belum mencukupi. Ya, banyak yang matinya kenapa? Ya, saya nggak paham tentang bagaimana. Pertama, yang kebanyakan itu adalah tentang memberikan pakan yang baik dan benar untuk koi ya. Lalu kedua adalah tentang filtrasi kolam koi itu sendiri. Karena kalau kolam koi yang ada di rumah itu kan berbeda. Seperti misalkan kalau kita ngelihat yang ada di negara Jepang, mereka itu kan bukan dengan sistem filtrasi, tapi alam ya. Jadi kalau kolam yang sifatnya itu filtrasi, otomatis dari kotoran-kotoran yang ada juga mereka akan diproses lagi, sehingga airnya akan mengalir kembali. Nah, kalau tidak ada proses filtrasi yang cukup baik, tentu saja itu akan menjadi racun untuk ikan itu sendiri, yang lama-lama bisa menyebabkan stres, sakit ya, dan lama-lama ya pastinya mati ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang pakan sudah tadi, filtrasi sudah, tentang pergantian air juga. Berapa yang dibutuhkan ya, memang tidak terlalu banyak volumenya, tetapi sangat penting sekali untuk kita selalu melakukan yang namanya itu penyegaran ya, penyegaran. Sekitar 2% lah dari total volume air itu 2 hari sekali itu saya keluarkan, sekaligus saya isi dengan air baru. Kebetulan air di rumah saya ini ngambilnya dari air sumur ya, air sumur. Nah, kalau di rumah ini kita ngambil dari air sumur, biasanya itu sudah di tanknya itu sudah ada filtrasi ya, filtrasi sederhana sih untuk sistem pengairan di rumah untuk mandi dan seterusnya begitu ya. Jadi
saya langsung alirkan ini langsung ke kolam. Ya, seperti teman-teman lihat, sekarang saya sedang mengisi karena tadi saya baru memberikan makan begitu. Sekaligus saya sudah membuang beberapa, airnya digantikan penyegaran dengan yang baru. Dan sebagai catatan penting memang bicara yang pertama yang tentang koi adalah tentang bagaimana kita bisa merawat air. Kuncinya adalah memang di air. Kalau kita paham, maka kita nggak akan kesulitan lagi untuk membesarkan koi-koi kita, dan koi-koi kita itu bisa tumbuh dengan sehat. Ya, nah teman-teman memang nggak bisa dipungkiri, mau nggak mau saya harus memahami nih, karena saya ingin memelihara koi supaya koinya tumbuh besar dan sehat begitu ya. Faktor tentang air ya, teman-teman bisa baca literasinya atau bisa nonton di YouTube juga tentang apa pH air yang cocok ya. Ikan kan dia hidup di air, dia membutuhkan pH yang cocok, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah juga. Berapa kadar pH yang cocok? Rata-rata kurang lebih sama seperti manusia ya. Ini saya ukur untuk pH-nya itu sekitar 7. Jadi 7 itu netral ya, dan dia bisa tumbuh kembang dengan sangat baik. Nah, ada perbedaan antara memasukkan air baru dengan air yang mature. Jadi kalau air baru ya air yang baru saja kita masukkan gitu. Tapi kalau air mature ya, air dari hasil filtrasi, ini yang 80%, 90% ini akan selalu ada di kolam. Itu hasil dari proses banyak hal, termasuk di dalamnya juga adalah bagaimana tentang kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi per meter perseginya untuk satu ikan koi itu ya memang ukuran kolam kita ya. Misalkan kita punya lahan 5 meter persegi, yang sangat dianjurkan dan idealnya 5 meter persegi itu memang hanya mampu untuk merawat 5 lah ya, agar koi itu bisa tumbuh dengan maksimal berikut ya. Tetapi pada kenyataannya ya kita bisa meningkatkan menjadi 8, 9 pun itu masih bisa lah ya. Tapi kalau terlalu padat lagi, itu akan bermasalah juga dengan pertumbuhan ikan koi itu sendiri. Jadi penting untuk teman-teman bisa mengetahui informasi seperti itu. Saran saya seperti tadi, perbanyak baca literasinya, dan jika ingin memulai untuk memelihara koi, pelihara dari yang biasa dulu saja. Ya, sampai teman-teman mulai memahami begitu, baru teman-teman nanti bisa meningkat untuk memelihara koi yang lebih bagus lagi dengan kualitas yang lebih sip lagi ya. Karena dari pengalaman saya berbicara seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi tentang air, Bapak Ibu, teman-teman semuanya di channel Hobiku Karepku, saya selalu menggantikan untuk volume air ini secara teratur ya. Kita melakukan pembuangan air ini sekitar 2%, itu kalau saya pribadi itu 2 hari sekali. Jadi untuk pembuangan kotoran juga yang mengendap di bawah itu semuanya langsung saya jadikan satu waktu begitu ya. Dan saya membuka keran ini sekitar 1 jam sampai 1,5 jam begitu. Mereka penuh, saya flash lagi, penuh lagi, flash lagi, pokoknya agar terjadi sirkulasi pembaharuan. Nah, sisanya itu adalah air yang lamanya, yang pastinya itu jauh lebih besar volumenya, sekitar 80-90%. Nah, jangan lupa ketika kita memelihara koi, pastikan kita juga agar kualitas air mature-nya juga cukup bagus, dan memastikan untuk siklus aerobik dan anaerob untuk yang ada di bakterinya yang mengubah kotoran amonia itu bisa berubah menjadi netral lagi. Itu memang dibutuhkan yang namanya aerasi ya, jadi udara. Oleh karena itu di dalam saya menanamkan aerator gitu ya. Aeratornya pakai apa? Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ini yang saya Nah, saya pakai aerator apa ini ya? Saya pakai yang Atman yang 12.000. Atman yang 12.000. Ya, jadi itu aeratornya dengan dialirkan oleh pipa
di bawah kolam sana, pakai apa, ring ya, mata ring begitu. Saya simpan di sana. Dan di kolam saya ini kita punya filter lumayan cukup ya. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki kolam koi, pastikan minimal 30%-nya itu adalah kapasitas disediakan memang untuk filter. Jadi kalau kolam kita 3 meter persegi gitu ya, berarti sekitar 90 cm, kurang lebih 1 meter perseginya, pastikan itu ada untuk filter. Jadi kurang lebih kalau mau buat kolam 3 meter ya buatnya 4 meter. 1 meternya itu asumsinya 90 cm, 1 meter perseginya itu untuk filternya 30% ya. Karena kalau kurang dari itu dia nanti tidak maksimal untuk perputaran airnya, dirubah menjadi netral. Karena untuk kualitas air ini kembali menjadi netral itu ada beberapa proses tahapan filtrasi. Yang pertama adalah tentang penyaringan kotoran besar. Nah, seperti teman-teman lihat, itu yang tertutup oleh kayu-kayu di sana, itu adalah area filter pertama saya. Ya, di situ ada 5 bagian. Satu adalah mengalir untuk air dari kolam ini masuk ke sana ya, sekaligus itu bentuknya bulat. Sekaligus itu untuk memfilter untuk kotoran yang berat, dia pasti akan jatuh ke bawah. Dan setiap filter itu saya sudah buatkan yang namanya itu saluran pembuangan, yang adanya di sini nanti saluran pembuangannya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, dalam ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau mengurasnya nggak perlu susah-susah lagi, tinggal cabut saja pipanya, nanti filter di chamber yang mana itu akan keluar ya. Jadi kita nggak buka satu-satu lagi atau pompa-pompa lagi. Kalau dulu saya nggak paham ya seperti itu ya, awalnya cuma pakai tong yang biru itu, akhirnya repot sendiri, kebanyakan alat juga. Jadi bukan menikmati, malah dikerjain sama koi pada awalnya ya. Nah, kembali ke yang filter tadi ya. Jadi yang pertama adalah air masuk. Setelah air masuk, dia masuk ke dalam, mengalir lagi ke chamber kedua, yaitu untuk penyaringan kotoran besar. Nah, di chamber kedua di dalam situ saya isi dengan jet mat ya. Dengan jet mat yang warna biru itu ya, satu bagian itu, satu kotak filtrasinya untuk menyaring kotoran besar. Masuk lagi ke aliran kedua pun saya berikan hal yang sama, pakai jet mat lagi. Oke. Lalu jadi ini adalah filtrasi mekanik untuk menyaring kotoran yang besar. Lalu berikutnya mengalir lagi dari chamber 3 ya, satu yang pertama air bersih, air yang dari kolam masuk ke sana, yang kedua adalah jet mat, yang ketiga adalah jet mat, yang keempat itu saya kasih kerang ya, kerang. Saya kasih kerang sekaligus saya kasih untuk sapu ya, model yang seperti sapu begitu ya, banyak sekali. Jadi di bawahnya itu kerang, jadi untuk dia menetralkan pH, fungsinya kulit kerang itu ya, kurang lebih setengah dari chamber filter itu isinya kerang, kulit kerang maksud saya. Lalu di atasnya itu berjejer semuanya untuk yang sapu-sapu warna putih, wah rapat semuanya. Oke, itu chamber keempat. Lalu chamber kelimanya itu air bersih. Nah, di air bersih itu di chamber kelima saya simpan pompa ya, di pojok sana, paling pojok. Nah, dari pompa itu akan masuk sekarang dari mekanis, mekanis sekarang masuk ke biologis. Jadi biar mengubah nih, kotorannya kan udah kesaring semua tuh. Nah, sekarang biar diubah nih untuk apa, airnya itu bagaimana agar bakteri aerob anaerobnya itu bisa berimbang ya. Jadi saya berikan filter lagi untuk biologisnya. Nah, di sini yang di atasnya ini tanaman semua, itu adalah filter tapi khusus untuk yang biologis ya, yang akan mengubah kualitas air. Kalau yang pertama kan menyaring kotoran-kotorannya, yang kedua ini yang penting menurut saya adalah yang mengubah untuk kualitas air ya. Nah,
masing-masing dari mereka itu panjangnya 120 cm dengan lebar sekitar 45 ya, 120 cm 45 cm. Di sini ada 1 2 3 4, yang kelima kecil. Oke. Nah, empat-empatnya ini, yang pertama itu adalah mengalir air dari bawah langsung masuk ke atas. Oke. Dan itu ditutup dengan jet mat lagi, karena jet mat juga selain untuk menyaring kotoran besar atau kecil, tapi dia juga bisa untuk tempat bertumbuhnya bakteri baik yang diperlukan ya, dan bisa memberikan kadar oksigen yang bagus juga untuk prosesnya ini ya. Lalu berikutnya mengalir ke chamber berikutnya, ada 3 chamber yang besar lagi tersisa dengan kedalaman masing-masing sekitar 1 meter ya, panjang 120, lebar 45, kedalaman 1 meter. 3 chamber itu semuanya saya isi dengan Crystal Bio CB ya, full 1 2 3, jadi udah 4, 1 2 3 4. Nah, 5 yang kecil di sana itu sebagai tempat air langsung mengalir, jadi air biasa, nggak ada filter lagi, mengalir ke kolam penampungan air, lalu dipompa lagi untuk mengalir keluar ya. Jadi saya punya 2 pompa, yang satu di bagian bawah untuk memompa ke atas, yang kedua di bagian akhir untuk memompa ke kolam masuk. Nah, untuk lubang masuk air juga ada 2. Yang pertama itu ada di bottom, di tengah-tengah, di dasar. Jadi memang kolamnya walaupun dia bentuknya seperti ini, tetapi di bawah itu bentuknya agak mengerucut, jadi kotoran itu bisa turun, jatuh dan bisa masuk. Dan kalau ketika dibersihkan, saya tinggal cabut saja di chamber yang ini tadi untuk pembuangan semuanya. Jadi bisa langsung cepat untuk keluar kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam. Yang pertama yang ada di dasar, yang kedua yang ada di sana, itu yang floatingnya. Jadi kotoran-kotoran yang mengambang itu ditarik dari yang atas, untuk yang jatuh itu bisa ditarik dari yang bawah. Jadi kalau secara filtrasi kolam kurang lebih seperti itu yang ada di kolam saya. Dan filter-filternya tadi saya juga sudah sharing untuk teman-teman semua ya. Saya dulu pernah gunakan untuk filter sebelum Crystal Bio, untuk filter biologinya bagus sih, tetapi saya ngerasa nilai kejernihannya itu apa ya, dibandingkan dengan Crystal Bio jauh ya, jauh. Jadi memang cukup bagus kalau menggunakan Crystal Bio, itu proses biologinya cepat, space-nya juga tidak terlalu makan banyak, dan bisa lebih maksimal ya tempat tumbuh bakteri baiknya di sana. Dan berikutnya adalah tentang pemberian pakan. Saya memberikan pakan, saya sudah coba berbagai macam juga pakan ya teman-teman, mulai dari kalau dulu tuh yang hoki, udah itu berikutnya meningkatkan Mizuo gitu ya, sudah itu berikutnya kalau sekarang saya gunakan High Silk yang potato sama Saki Hikari, biasanya yang growth dan balance. Nah, penting untuk teman-teman juga mengetahui bahwa ketika kita memberikan pakan yang sifatnya growth, itu akan memacu untuk pertumbuhan koi. Jadi berapa kali sih saya memberikan pakan untuk koi ya? Pakan untuk koi saya berikan itu sehari cuma 2 kali saja. Biasanya jam 9 pagi sama dengan jam 3 ya. Jadi kadang saya berikan 3 kali, tetapi rata-rata 2 sampai 3 kali deh. 2 sampai 3 kali setiap harinya. Nggak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu kolamnya itu akan cepat kotor dan dia tidak cepat punya waktu untuk pemulihan dulu, dan sudah sangat kotor, dan itu bisa berbahaya untuk koi itu sendiri. Dan pemberian pakannya itu saya berikan itu sekitar, untuk ini ada sekitar 27 koi dengan rata-rata size sekarang ini ukurannya sekitar 60 sampai dengan 70-an cm begitu ya. Dan ini umurnya rata-rata sekitar 3 tahunan lah, 3-4 tahun begitu. Ini aneka ragam.
Ada yang impor juga, ada yang lokal, beberapa aja gitu ya. Dan pemberian pakan saya nggak selalu menggunakan growth terus. Jadi kadang saya berikan itu hanya sekitar growth itu sebulan sekali, lalu berikutnya saya selingin lagi dengan yang namanya itu balance ya. Agar apa? Kalau koi terlalu terpacu terus juga, kita takut nanti bagi warnanya juga itu akan berpengaruh pecah dan pudarnya. Jadi memang harus diimbangkan antara growth dengan balance. Kalau sekarang saya perbandingannya 2:1. Jadi 2 sak growth, 2 sak balance dengan 1 growth, 1 sak growth. Nah, itu yang selalu saya gunakan dari Saki Hikari ya. Jadi teman-teman juga, saya kira ketika sudah paham tentang bagaimana filtrasi kolam, lalu bagaimana untuk pemberian pakan, lalu tentang menjaga kualitas air agar tetap bagus ya. Saya kira teman-teman nanti bisa merasakan seperti apa yang sudah saya rasakan, menikmati keindahan dan keanggunan koi itu sendiri ya. Jadi memang gampang-gampang susah, tetapi ini sangat sepadan teman-teman semuanya. Semoga informasi dan sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di unggahan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.